wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak Ibu kelas 5? Hari ini kita belajar IPAS dengan materi cahaya dan sifat-sifatnya. Setelah anak-anak Ibu mempelajari materi cahaya dan sifat-sifatnya, anak-anak Ibu bisa mengidentifikasi cahaya dan sifat-sifatnya dalam kehidupan sehari-hari. Cahaya adalah gelombang elektromagnetik yang dapat ditangkap oleh mata manusia. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang dihasilkan dari perpaduan medan listrik dan medan magnet. Cahaya merupakan salah satu bentuk energi yang banyak manfaatnya. Cahaya juga berasal dari matahari, lampu, senter, atau lainnya. Jadi sumber cahaya matahari yang utama bagi bumi adalah matahari. Sebelum anak-anak Ibu mengetahui tentang sifat-sifat dari cahaya tersebut, kita membuat beberapa pertanyaan yang nantinya akan kita buktikan dengan sifat-sifat cahaya. Pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana cahaya itu bisa merambat. Pertanyaan kedua, mengapa ada bayangan? Dan pertanyaan ketiga, mengapa kita bisa melihat bayangan kita di cermin? Dan pertanyaan terakhir, bagaimana pelangi itu bisa terbentuk? Sifat cahaya yang pertama yaitu cahaya merambat lurus. Cahaya dapat merambat lurus dan peristiwa ini bisa terlihat pada saat ada cahaya yang masuk melalui celah-celah kecil dalam ruangan. Akan tampak cahaya masuk dan membentuk garis lurus nampak pada gambar yang ada di samping. Sifat cahaya yang kedua yaitu cahaya bisa menembus benda bening. Hal ini disebabkan karena kemampuan cahaya untuk melewati benda transparan seperti kaca, air, atau plastik tanpa mengalami pemantulan atau penyerapan. Contoh, dalam kehidupan sehari-hari, cahaya matahari dapat masuk ke dalam ruangan menembus benda-benda bening seperti jendela atau kaca. Anak-anak Ibu, yang ketiga yaitu cahaya dapat dipantulkan. Cahaya dapat dipantulkan saat mengenai permukaan benda yang tidak tembus cahaya. Hal itu terbukti dalam suatu ruangan gelap. Kita mengarahkan cahaya ke cermin, maka cahaya dari senter akan dipantulkan oleh kaca ke arah lain. Contoh cahaya dapat dipantulkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yaitu cermin digunakan untuk memantulkan cahaya yang berguna pada cermin rias, cermin kendaraan, atau cermin lainnya yang ada di rumah dan nampak pada gambar di samping. Sifat cahaya yang keempat yaitu cahaya bisa dibiaskan. Pembiasaan cahaya ini terjadi saat cahaya melewati batas antara dua medium dengan kecepatan rambat yang berbeda. Contohnya, pensil terlihat patah saat dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air. Alasannya karena cahaya melewati dua zat yang berbeda, yakni dari udara ke air seperti terlihat pada gambar di samping. Baik anak-anak Ibu, sifat cahaya yang terakhir yaitu cahaya bisa diuraikan. Ini merupakan bentuk pemisahan cahaya putih menjadi cahaya dengan warna-warna yang berbeda. Contohnya, penguraian cahaya adalah terjadinya pelangi. Selain pelangi, proses penguraian cahaya bisa kita lihat pada sebuah prisma yang disinari oleh cahaya senter. Maka satu warna cahaya senter akan terurai menjadi berbagai warna jika menembus prisma tersebut. Proses penguraian cahaya disebut juga dispersi seperti terlihat pada gambar di samping. Anak-anak Ibu, seru kan pembelajaran kita hari ini? Baik anak-anak Ibu, pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini dan kita akan memasuki materi selanjutnya pada pertemuan berikutnya. Terima kasih.